tentang apakah orang Kristen boleh mengadakan kenduri seperti itu. Apakah orang Kristen boleh mengadakan pitonan, kelonan atau telonan? Telonan. Terus 40 harian. Kelonan karo bojone ora apa-apa. Itu enggak perlu diperingati. Peringatan itu waktu pernikahan gitu. Ya telonan, pitonan, 3 harinan, ya 7 harinan, 1000-an atau seberapa. Nah begini, pertanyaannya adalah apa yang menjadi dasar itu? Itu penting dulu. Oh kalau dasarnya kita mengadakan 3 harinan, pitonan apa, selamatan untuk, Alkitab bilang, orang meninggal itu sudah tidak ada hubungannya dengan kita, dimensinya sudah lain. Ya. Jadi mendoakan arwah berdasarkan Alkitab itu adalah sudah tidak diperlukan. Umumnya orang yang berdoa arwah kematian untuk orang meninggal, kalau orang percaya Alkitab itu tidak dari kitab perjanjian lama, tidak dari kitab perjanjian baru, tapi dari kitab selipan di antara PL dan PB, itu ada kitab Yudit, kitab Makabe. Nah itu sejarah orang Yahudi. Ya, doa. Nah, kenapa doa arwah itu tidak ada? Yesus memberikan perumpamaan. Lazarus yang miskin dengan orang kaya. Lazarus mati, orang kaya mati. Itu dalam Injil Lukas 13 kalau nggak salah. Tapi ya nggak jauh dari itulah. Tapi yang pasti bukan di kitab Kejadian. Ya, itu terlalu jauh karena yang cerita ini Yesus. Ya. Yesus bilang bahwa Lazarus mati, orang kaya mati. Nah di dalam dunia alam setelah meninggal, si orang kaya itu masuk neraka, si Lazarus masuk apa? Surga. Lalu si Abraham ini bilang begini, Bapak Abraham, tolong suruhlah Lazarus itu mencelupkan jarinya supaya netesi mulutku hanya butuh 1 tetes. Abraham bilang begini, ora iso, enggak bisa. Yang dari surga ini ke neraka enggak bisa, yang dari neraka ke surga enggak bisa. Itu sudah enggak bisa dipindahkan. Namanya kematian kekal. Namanya kematian kekal itu adalah terus menerus, tidak ada berkesudahan. Kalau dari surga bisa dipindahkan dari neraka bisa dipindahkan ke surga, berarti itu tidak kematian kekal. Kematian sementara, namanya kematian kekal. Maka ada hidup kekal, ada apa? Kematian kekal. Nah kalau dari neraka bisa dipindahkan ke surga, itu bukan kematian kekal. Kematian sementara saja. Ya. Nah kalau ada dari neraka dipindahkan ke surga, jangan-jangan dari surga juga bisa dipindahkan kemana? Ke neraka. Nah ini artinya tidak kekal. Ya, jadi Yesus bercerita, yang dari neraka tidak bisa ke surga, yang dari surga tidak bisa ke sana. Lalu yang di dunia bisa memindahkan dengan doa. Ya. Contohnya ginilah, saya ini diinjili oleh anak saya, Pak bertobat supaya Papa itu masuk surga, enggak mau. Siapa bilang surga ada? Wong sama-sama enggak lihat aja kok mau beritahu surga ada, neraka ada, enggak ada itu. Lah saya mati, lalu saya masuk neraka. Lalu anak saya berdoa, Tuhan selamatkanlah bapak saya yang ada di neraka, pindahkanlah ke surga. Gitu. Kira-kira jujur saja. Ya. Anak saya itu doa seperti apa? Ya. Hidup tuh loh ditawari tidak mau. Gitu loh.
Loh tapi kan di neraka dia mesti mau, sudah menderita, urung tentu. Yakin? Ayo coba. Belum tentu, menurut saya belum tentu. Dipindahkan itu juga belum tentu mau. Neraka itu jangan digambarkan sesimpel itu. Ya toh. Oke, gini gambarannya. Ada rasul yang disebut rasul India, namanya Sadhu Sundarsih. Dia pakai jubah kuning, orang suci ini. Sampai orang lihat satu saat dia lagi semedi, macan di sekitarnya, itu tidak mengganggu dia. Tidak mengganggu dia. Ya. Karena buat macan keringetnya Sadhu Sundarsih, orang suci itu wangi. Ya. Nah kita harus dimut duluan itu. Ya. Lalu satu saat Sadhu Sundarsih ini dibawa oleh Tuhan ke surga. Lalu Sandu ini tanya kepada Tuhan, Tuhan, bukankah engkau itu Allah yang kekal? Ya, kekal. Karena engkau kekal, sifat-sifatmu juga kekal. Ya, betul. Bukankah kasihmu tidak berkesudahan? Ya. Apakah engkau masih mengasihi orang di neraka itu? Sangat. Kasihku sebelum dia masuk di neraka sampai di neraka pun tidak berubah. Gitu loh. Karena engkau mengasihi, kenapa engkau tidak pindahkan ke surga saja? Begitu. Oke? Ya, kamu akan lihat kasihku tidak berubah. Lalu Tuhan tunjukkan bagaimana orang di neraka ini dibawa Tuhan ke surga. Ya, belum masuk surga. Baru hanya beberapa meter dari pintu, itu dia sudah balik lari. Karena apa? Semakin dekat surga, itu semakin dia lihat dosanya itu semakin besar. Dia lari tunggang langgang. Kamu lihat, bukan aku tidak memperbolehkan. Mereka yang tidak mau masuk. Mungkin gambaran ini terlalu tinggi buat Anda ya. Karena Anda belum lihat surga. Gambarannya gini wes, gini nih. Ini mesti pas untuk Anda. Anda diundang temanmu, teko nggonku ya, gitu. Oke, jam itu. Kamu sandalan jepit, celana pendek, kaos oblong. Ya toh. Seradus, telat, tok budal. Ternyata temanmu itu mengadakan pesta. Yang hadir full dress semua. Pertanyaan saya, wani mlebu berah? Wani mlebu berah? Nek sampean wani mlebu, mesti sampean loro. Itu namanya salah kostum. Nangkep nih? Salah kostum. Kalau Anda paksakan masuk, itu makanan yang enak. Saya yakin Anda tidak makan enak. Karena semua merasa lihat Anda. Ini orang dari mana ini? Itu neraka. Oke? Itu neraka. Makanya tidak mungkin dipindahkan. Jadi kalau didoakan, orang tentu gelem loh. Didoakan. Ya, makanya dalam Kristen tidak mendoakan arwah. Jadi kalau kebaktian 3 hari, 7 hari atau 40 hari, silakan mengadakan. Ya. Tapi kalau motifnya untuk mendoakan arwah, salah. Tapi kalau motifnya memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, ya silakan, itu nggak masalah. Karena kita bilang, ya kamu saling menghibur satu dengan yang lain. Apakah itu konteksnya 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari, nggak masalah. Ya. Yang kedua, selain menghibur, kita juga memberitakan Injil. Karena Alkitab katakan, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Ya, jadi itu sarana yang bisa kita gunakan. Jadi boleh. Ya, jadi silakan, enggak apa-apa untuk mengadakan itu. Yang penting berangkat dari apa motifnya. Lalu yang ketiga, kalau ada pendeta yang masih melarang selamatan, enggak mau apa? Tidak mau makan makanan persembahan berhala. Datangi pendeta itu. Jelaskan seperti apa penjelasan saya berdasarkan Alkitab 1 Korintus pasal 8. Ya. Kalau pendeta itu jurus pokoknya dan tidak mendengarkan 1 Korintus pasal 8, itu pendeta pantas untuk ditinggalkan. Karena Anda akan bodoh bersama pendeta itu. Itu yang ketiga pendek saja. Iya, Om. Ini kan tadi Om, berarti kalau nyekar itu kadang-kadang kan kita nyekar, ya ziarah kubur, kadang-kadang kita duduk, kita berdoa untuk ya orang yang telah meninggal. Kalau seperti itu bagaimana Om? Nah, menyekar gini. Loh, kalau saya nyekar itu enggak masalah.
Ya, tapi motifnya apa lagi? Kalau kamu nyekar, maunya datang ke kuburan, di Kademangan, Kong, aku datang bawa bunga setaman, biar rezekiku ditambahkan, karirku terus meningkat, saya diberikan jodoh yang cantik, Kong, selain cantik juga kaya raya, Kong. Terus Kongnya jawab, iya Ju, tak kabul nih. Kira-kira mau dengar itu? Enggak mau toh? Artinya apa? Doa itu artinya apa? Oh dijawab engkong ngedei wedi kok. Iya toh. Artinya apa? Itu hanya budaya saja. Ya. Nah kalau yang jelas kita doa toh pada akhirnya juga dijawab juga kita wedi. Ya. Yang jelas berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan itu ada ayatnya, ada itunya. Tidak mau berdoa kepada kuburan kok. Berdoa untuk apa? Tapi kalau nyekar dalam rangka dalam arti itu monumen. Ya, monumen. Bahwa di sini letak orang tua tongkong untuk anak-anak itu diberitahu. Bahwa papa ini kong, kamu tidak pernah ketemu atau ada. Yuk kita bersihkan supaya kalau saudara-saudara kita, teman-teman, saudara-saudara kita yang belum seiman, nyari itu bisa ketemu. Gitu loh. Lah kok kasih bunga kenapa? Mau kasih capce. Iya toh? Ya bunga lah yang paling murah dan bunga itu indah. Yang mau tanami bunga, mau ditebar bunganya enggak apa-apa. Gitu loh. Tapi jangan berpikir bunga itu Anda kirim ke arwah nenekmu yang di sana. Kalau nenekmu itu masuk surga mbok kirimi kembang, di surga itu kembangnya luwe api. Ya tahu mbok kirim kembang ngono untuk apa? Nenekmu di surga bilang hanya cucu kulang ajal itu. Di surga kembangnya lebih api mbok kirim melek to cuk. Itu kalau kembangnya lebih api. Kalau di neraka gitu loh. Kalau di neraka mbok kirimi kembang. Engkong cimkong di sana. Manfaatnya apa kembang ini neraka? Coba. Ini kan kita sebagai orang beriman gitu loh. Soal saudara-saudara kita lain yang tidak seiman dengan kita mau seperti itu, silakan itu keyakinan. Tapi dalam konteks pertanyaan ini adalah kita sebagai orang Kristen, untuk apa? Ya, jadi nyekar itu sejauh itu hanya monumen untuk memperingati ataupun melihat saudara-saudara kita bahwa disinilah dikuburkan silsilah nenek moyang kita. Kuburannya ada, ya enggak masalah. Kuburan itu, jadi untuk memperingati saja. Sebagai monumen. Ya. 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 Ada